Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kamu yang lagi nonton video ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Video kali ini akan membahas tentang suatu wilayah dengan udara terbersih di dunia dan tempat itu dilarang adanya wifi. Kok bisa dilarang adanya wifi? Penjelasan lengkapnya tonton video ini sampai selesai ya. Tempat ini terletak sekitar 800 km di utara daratan Norwegia, di tengah Samudra Arktik. Svalbard adalah sebuah tempat yang penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak akan mudah dilupakan oleh sebagian besar orang. Svalbard memiliki beberapa pulau kecil dan penduduknya adalah para peneliti yang bertugas meneliti kutub utara, peneliti minyak dan orang-orang Norwegia sendiri yang bermigrasi ke sana. Di Svalbard ada sebuah desa di mana suasananya sangat bersih dan wifi pun dilarang di sana. Kota ini lebih banyak dihuni oleh beruang kutub ketimbang oleh penduduk atau manusia. Pariwisata menjadi salah satu mata pencaharian penduduknya. Mereka menawarkan pengalaman mendaki gunung-gunung es, naik kereta salju, dan merasakan tinggal di kepulauan terpencil, termasuk melihat kehidupan penduduknya dari dekat. Kota ini bebas visa selama mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Dengan gunung yang menjulang, tempat ini adalah tempat yang sangat indah. Ini mungkin juga salah satu tempat terbaik di planet ini untuk mengambil nafas, karena di sana udaranya bersih dan terletak jauh dari sumber polusi utama di lingkungan yang hampir tidak tersentuh. Udara di sana adalah salah satu yang terbersih di dunia. Penduduk kotanya sebagian besar adalah seorang ilmuwan. Dan pada tahun 1989, sebuah stasiun penelitian dibangun di sisi Zeppelin pada ketinggian 472 meter atau 1548 kaki. Tujuannya untuk membantu para peneliti memantau polusi atmosfer. Kota itu sendiri terdiri dari sekitar 30 bangunan mirip kabin yang dinamai sesuai dengan pusat kota besar global, yaitu Amsterdam, London, Meksiko, Italia. Itu semua berfungsi sebagai pengingat. Bentuk konektivitas lain bagaimanapun kurang tersedia, semua ponsel dan wifi harus dimatikan. Kota ini merupakan zona bebas radio dalam upaya untuk menjaga gelombang udara di daerah itu setenang mungkin. Dan izin khusus diperlukan bagi peneliti yang ingin mengoperasikan peralatan apapun yang menggunakan transmisi radio. Di antara mereka yang memanfaatkan langit cerah dan lingkungan bebas radio adalah Otoritas Pemetaan Norwegia yang telah membangun Observatorium Radio 20 meter atau 65 kaki untuk membantu memantau pergerakan bumi dan medan gravitasi. Badai hebat sering mengguncang kabin kota dan pada malam hari, angin menyelinap ke dalam untuk menghilangkan panas penduduk. Cuaca ekstrim merupakan bahaya bagi semua orang yang tinggal dan bekerja di sini. Suhu sering kali di bawah titik beku dan terdingin yang pernah tercatat adalah minus 37,2 derajat Celcius. Gak kebayang itu dinginnya gimana. Ada bahaya lain di luar kegelapan dan dingin bagi para peneliti yang berkeliaran di sepanjang tahun. Svalbard adalah habitat alami beruang kutub dan selama bertahun-tahun beruang terlihat dekat dengan pemukiman atau warga. Bahkan beruang melewati penduduknya. Akibatnya masyarakat memiliki aturan bahwa tidak ada yang bisa mengunci pintu bangunan manapun jika beruang muncul di dalam pemukiman dan ada kebutuhan mendesak untuk berlindung. Jadi mereka yang di sana tidak pernah mengunci pintu. Itu dikarenakan biar memudahkan kalau ada orang yang perlu bantuan untuk berlindung dari kejaran binatang seperti beruang atau ada yang perlu bantuan mendesak. Karena di sana kan penduduknya nggak banyak juga. Jadi ada baiknya untuk saling tolong menolong dan perhatian satu sama lain.
Di sana setelah jam 16.30 waktu setempat, orang-orang berhenti bekerja, lalu mereka cenderung menghabiskan waktu di dalam ruangan. Tanpa adanya alat komunikasi instan dan kontak seluler, biasanya warga akan kumpul di kantin kota. Kantin kota itu adalah salah satunya atau satu-satunya tempat di mana orang bertemu untuk bersosialisasi secara spontan selama jam makan siang dan makan malam, untuk bertukar cerita tentang cahaya utara dan satwa liar yang mereka temui. Pemukiman ini dikelilingi oleh banyak gletser yang semuanya semakin kecil dan sebagian besar disebabkan oleh peningkatan suhu. Meskipun terbuka bagi siapapun untuk tinggal di sana, Svalbard sendiri bukan tempat yang paling ideal. Tidak ada rumah sakit untuk wanita hamil di sana, dan bagi turis yang sedang hamil, alangkah baiknya menunda dulu perjalanan ke Svalbard. Cuaca ekstrim di sana, aktivitas outdoor, dan hanya ada satu rumah sakit di sana, itu pun rumah sakitnya bukan untuk orang hamil ya. Dan itu menjadi alasannya kenapa orang hamil dilarang di sana, atau kalau ada wisatawan yang lagi hamil, lebih baik tunda dulu, jangan dulu berwisata ke sana karena resikonya tinggi di sana, takutnya tidak ada yang menolong dan tidak tertolong ibu hamilnya. Dan jika ada seseorang yang meninggal, pemerintah daerah mengharuskan jenazah untuk dikirim ke daratan Norwegia, sebab penguburan tidak diizinkan untuk dilakukan di kepulauan ini sejak tahun 1950 dikarenakan lapisan tanah yang tebal benar-benar membeku di kepulauan ini sepanjang tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan lapisan ini tidak hanya mengawetkan tubuh, tetapi juga terkadang mendorong jenazah keluar jika tidak dikubur cukup dalam. Nah, untuk kamu, kalau kamu tertarik dan penasaran pengen ke sana, jangan lupa persiapkan segala hal, karena di sana bukan hanya cuacanya aja yang dingin, tetapi juga harus siap dengan segala hal, seperti kamu harus siap menghadapi binatang-binatang yang ada di sana. Terus juga cuaca udah pasti, dan masih banyak hal lainnya yang perlu diperhatikan. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah nonton dan mendengarkan sampai selesai. Sehat selalu untuk kamu yang nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.